Halo semuanya, selamat datang lagi di video kita. Aku Melania Anggraina dengan NIM 230102073. Dan aku Tia Febrianti dengan NIM 230102125. Kali ini kita mau bahas topik yang bikin kita mikir banget, yaitu tentang privasi digital yang dilanggar sama platform gede. Yap, nama platformnya LinkedIn. Mungkin banyak yang tahunya buat cari kerjaan, tapi ternyata di balik itu ada isu yang serius banget. So, kita bakal bahas kasus pelanggaran privasi oleh LinkedIn. Lengkap dari latar belakang sampai analisis etikanya. Yuk kita masuk ke slide pertama. Oke, kasus pelanggaran privasi oleh LinkedIn. Kasus ini muncul karena adanya laporan bahwa LinkedIn menyalahgunakan pesan pribadi pengguna premium yang seharusnya confidential buat ngelatih AI mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, itu dilakukan tanpa izin pengguna. Coba bayangin deh, kamu ngobrolin hal penting sama rekan kerja, sama atasan, atau calon bos kamu lewat email. Dan tanpa kamu tahu, percakapan itu dibaca dan dipakai sistem. Ini bukan cuma persoalan teknis, ini soal kepercayaan yang dilanggar. Kita tuh nggak mau hidup di dunia digital yang bikin kita harus mikir 2 kali sebelum ngomong. Oke, kita mulai dari latar belakangnya. Latar belakangnya itu LinkedIn ini punya lebih dari 900 juta pengguna. Gila, banyak banget kan? Nah, mulai tahun 2024 mereka dituduh memakai pesan pengguna premium mereka kayak email buat ngelatih AI mereka. Tapi tanpa izin. Padahal ya, pesan email itu pasti isinya bisa confidential banget. Bisa soal lamaran kerja, strategi bisnis, bahkan info internal perusahaan loh. Nah, masuk ke studi kasus. Di sini ada pihak terlibat yaitu LinkedIn, si tergugat, lalu pengguna premium yaitu penggugat. Yang kedua ada masalah utama yaitu data pesan pribadi diduga digunakan untuk pelatihan AI tanpa persetujuan eksplisit. Dan yang ketiga adalah produk terkait yaitu fitur AI pada platform LinkedIn yang menggunakan data pengguna untuk meningkatkan performa model AI-nya. Di kasus ini, LinkedIn jadi tergugat dan pengguna premium yang datanya diambil jadi penggugat. Produk yang dikaitkan adalah fitur AI mereka yang katanya makin canggih karena belajar dari chat pengguna. Masalahnya, di sini bukan soal teknologinya, tapi caranya. Gimana bisa data pribadi dipakai tanpa ada explicit consent? Kita hidup di zaman dimana AI bisa tumbuh cepat banget. Tapi jangan sampai itu bikin perusahaan jadi asal comot data. Hanya karena ada data, bukan berarti bebas dipakai. Apalagi ini bukan data publik, tapi pesan pribadi. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke kronologi gimana sih kronologi dari si kasus LinkedIn ini. Yang pertama itu dimulai pada bulan Agustus 2024, LinkedIn secara diam-diam mengaktifkan fitur berbagi data untuk pelatihan AI secara default. Yang kedua yaitu pada September 2024, artikel dari CNBC Indonesia mengungkap opsi ini dan cara mematikannya. Dan selanjutnya yaitu di Januari 2025, gugatan class action diajukan di California oleh pengguna bernama Alessandro De La Torre. Dan pada tanggal 31 Januari lebih tepatnya 2025, gugatan dicabut secara sukarela dan LinkedIn menyebut gugatan itu tidak mendasar. Nah, kronologinya itu cukup singkat tapi intens banget. Yang pertama di Agustus 2024, fitur sharing data diaktifkan secara diam-diam. Nah, selanjutnya pada bulan September 2024, CNBC Indonesia membongkar cara mematikan atau cara mematiin fitur tersebut. Karena itu kan diaktifkan secara diam-diam, secara default. Dan pada Januari 2025 muncul gugatan class action dari seorang pengguna. Tapi akhir Januari gugatan itu dicabut secara sukarela.
Nah, meskipun gugatannya dicabut, kasus ini udah terlanjur bikin publik aware. Dan bikin reputasi LinkedIn itu kena sorotan. Dan pertanyaannya, kenapa bisa ada pengaturan privasi yang aktif tanpa sepengetahuan pengguna? Bagaimana sih data disalahgunakan? Satu, ada data pesan pribadi pengguna digunakan tanpa izin eksplisit. Yang kedua, yaitu pengaturan privasi diubah diam-diam dan aktif secara default. Yang ketiga, tidak ada transparansi dalam pembuatan kebijakan privasi. Dan yang keempat, resiko terhadap informasi sensitif seperti kontak, rencana kerja, dan percakapan profesional. Data yang seharusnya private dipakai tanpa izin. Pengaturan privasi juga diubah diam-diam. Dan gak ada pemberitahuan yang layak. Gimana coba kita bisa jaga diri kalau informasi kayak gini aja disembunyiin? Orang-orang sering ngerasa, aku bukan siapa-siapa, data aku juga gak penting. Tapi justru, data pribadi yang biasa itu jadi target yang paling empuk. Misalnya, percakapan soal relasi bisnis, rencana resign, bahkan info gaji, itu semua punya nilai buat dilatih ke AI. Ini bukan cuma pelanggaran privasi, tapi juga pelanggaran keamanan relasi profesional. Nah, sekarang kita lihat dari analisis etikanya, dari segi atau sisi etikanya. Nah, pertama menurut deontologi Kant, ini tuh salah karena ini melanggar hak pengguna. Yang kedua yaitu prinsip autonomi. Nggak ada opt-in, berarti melanggar kebebasan pengguna. Yang ketiga yaitu non-malfeasance, yaitu bisa merugikan pengguna kalau datanya bocor. Dan yang terakhir yaitu utilitarianisme. Meskipun AI-nya emang jadi lebih canggih, gak bisa jadi pembenaran buat pelanggaran privasi. Etika bukan cuma soal niat baik, tapi juga soal cara. Gak bisa dong, yang penting hasilnya bagus, tapi prosesnya melanggar hak orang. Itu gak benar. Nah, masuk ke topik selanjutnya, bagaimana sih seharusnya etika diterapkan? Yang pertama yaitu ada transparansi. Jangan bikin kebijakan pakai bahasa legal ribet. Yang kedua ada opt-in. Jangan langsung aktif otomatis. Yang ketiga ada hak akses pengguna. Dan yang keempat, perusahaan harus punya sistem audit yang etis dan yang konsisten. Kita tuh butuh kontrol atas data kita sendiri. Gampang kok. Kasih pilihan, kasih penjelasan, kasih hak buat nyetop. Dan yang paling penting, jangan main sembunyi-sembunyi. Kalau perusahaan udah mulai jujur dan terbuka, kita juga bakal lebih percaya. Transparansi bukan kelemahan, tapi kekuatan. Jadi kesimpulannya, kasus ini bukan cuma soal LinkedIn aja, tapi jadi alarm keras buat semua perusahaan teknologi. Privasi itu bukan formalitas, tapi hak dasar yang harus dilindungi. Kalau kita kehilangan kontrol atas data pribadi kita, berarti kita juga kehilangan sebagian kendali atas hidup digital kita. Transparansi dan etika itu kunci utama buat jaga kepercayaan. Dan itu dia pembahasan kita tentang pelanggaran privasi LinkedIn. Serem sih, tapi penting banget buat dibahas kan? Betul banget. Jadi bukan cuma nikmatin manfaat AI, tapi juga sadar gimana data kita dipakai. Makanya, yuk kita sama-sama jadi pengguna yang lebih sadar dan terus kritis sama platform yang kita pakai tiap hari. Dan jangan lupa like, share, and subscribe biar kita makin semangat bikin konten-konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. So, gak ada so.